Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di Admin Solver X. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat form stock of name barang. Form stock of name yang akan kita buat ini akan memiliki beberapa fitur. Fiturnya apa saja? Fitur utamanya yaitu, fitur pertama, jika kita scan produk ID atau produk ID, maka akan langsung muncul di form stock of name, dan akan langsung muncul deskripsi barang tersebut. Contohnya, jika kita scan produk ID dan mengisikan jumlahnya, kemudian kita enter atau kita OK, maka akan langsung masuk di form dan deskripsi barangnya akan langsung muncul di form. Fitur kedua, jika dalam proses stock of name barang yang kita scan ternyata sudah pernah kita scan sebelumnya, maka jumlah barang yang baru akan langsung dijumlahkan ke produk ID yang sudah di-scan sebelumnya. Contoh, produk ID ini kita scan dengan jumlah 6, kemudian setelah beberapa scan barang tersebut ada lagi, maka jumlah barang yang baru dengan produk ID yang sama dengan sebelumnya akan otomatis dijumlahkan. Contohnya, kita masukkan beberapa produk ID terlebih dahulu dengan jumlah tertentu. Oke sudah. Kemudian ada produk ID yang perlu kita input lagi dan ternyata sudah ada di form. Kita ambil contoh produk ID yang ini, kemudian kita masukkan jumlahnya, misalkan jumlah produknya 5 piece, maka di form quantity produk ID tersebut akan langsung bertambah pula. Fitur ketiga, yaitu jika kita salah scan produk ID atau produk ID yang kita scan ternyata belum termasuk di database, maka akan terjadi error, atau dalam deskripsinya akan NA atau not applicable. Itulah beberapa fitur utama form stock of name yang akan kita buat. Terus bagaimana cara membuatnya? Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat tabel database produk terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki dataset. Untuk datasetnya bisa teman-teman download lewat link yang ada di deskripsi video ini ya. Datasetnya kita ekspor dulu ke Excel. Untuk cara ekspornya bisa teman-teman lihat di video Admin Solver X yang sebelumnya ya. Oke, setelah kita ekspor kita copy paste ke Excel yang akan kita jadikan form stock of name. Kemudian kita jadikan data ini sebagai tabel. Caranya bisa dengan shortcut ya teman-teman. Kita blok semua data produknya dengan cara klik salah satu sel data kemudian kita Ctrl+A, maka data akan terblok semua. Kemudian kita Ctrl+T, maka akan muncul jendela seperti ini yang memastikan data yang kita blok akan kita jadikan tabel. Dan untuk centang di bawah ini, kita tetap centang, karena data kita sudah memiliki header. Kemudian kita OK. Maka data kita di sini sudah menjadi tabel dengan warna default biru. Yang dimaksud header tadi yaitu baris judul ini teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mengubah warna tabelnya bisa teman-teman arahkan ke menu tabel desain. Di menu ini ada yang namanya tabel styles. Di sini teman-teman tinggal pilih warna dan gaya tabel sesuai dengan keinginan. Kemudian, kita lanjutkan lagi langkah-langkahnya. Setelah menjadi tabel seperti ini, kita beri nama tabel dan masing-masing kolomnya. Caranya, tetap di menu tabel desain, di sini ada kolom untuk input nama tabel. Di sini saya beri nama master garis bawah data. Untuk nama tabel dan nama kolom nanti, jangan ada spasi ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, kita cek di sini, apakah nama tabelnya sudah masuk. Di sini sudah masuk nama tabelnya, yaitu master garis bawah data. Jika kita klik maka keseluruhan tabel akan terblok. Oke, kita lanjut memberi nama masing-masing kolom dari tabel. Untuk kolom yang pertama yaitu kolom S nomor, kita blok satu kolom ini. Kemudian kita beri nama di sini, kita beri nama DT garis bawah S nomor, kemudian kita enter. Kemudian kita ulangi langkah-langkahnya untuk kolom yang lain. Untuk kolom brand name, kita blok kolom ini. Kemudian kita beri nama DT garis bawah brand. Kemudian kita enter. Kemudian kolom produk ID, kita blok kolom ini. Kemudian kita beri nama DT garis bawah ID. Kemudian kita enter. Kemudian kolom produk name, kita blok kolom ini. Kemudian kita beri nama DT garis bawah name. Kemudian kita enter. Kemudian kolom produk description, kita blok kolom ini. Kemudian kita beri nama DT garis bawah dash. Kemudian kita enter. Kemudian kolom produk sys, kita blok kolom ini. Kemudian kita beri nama DT garis bawah sys. Kemudian kita enter. Kemudian kolom currency, kita blok kolom ini. Kemudian kita beri nama DT garis bawah currency. Kemudian kita enter. Kemudian kolom MRP, kita blok kolom ini.
Kemudian kita beri nama DT garis bawah MNRP. Kemudian kita enter. Kemudian kolom sell price, kita blok kolom ini. Kemudian kita beri nama DT garis bawah price. Kemudian kita enter. Kemudian kolom diskon, kita blok kolom ini. Kemudian kita beri nama DT garis bawah dish. Kemudian kita enter. Kemudian kolom kategori, kita blok kolom ini. Kemudian kita beri nama DT garis bawah kategori. Kemudian kita enter. Oke, pemberian nama kolom sudah selesai. Kita cek. Semua nama yang sudah kita masukkan tadi bisa dilihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita beri nama sheet-nya dengan nama master data. Kemudian kita buat sheet baru dan diberi nama scan. Di sini kita fokuskan kursor di sel A2, kemudian kita ketikkan no, kemudian di kolom berikutnya ada produk ID, kemudian quantity, kemudian S nomor, kemudian brand name. Kemudian, produk name. Kemudian, brand description. Kemudian, produk size. Kemudian, currency. Kemudian, MRP. Kemudian, sell price. Kemudian diskon. Dan yang terakhir kategori. Ini nanti akan menjadi header dari kolom form stock of name kita. Untuk kolom nomor, kita beri nomor 1 sampai dengan 1000. Kemudian form ini kita jadikan tabel terlebih dahulu. Kita blok sel yang akan kita jadikan tabel. Kemudian Ctrl plus T. Kemudian, kita enter atau OK. Untuk kolom produk ID dan quantity kita kosongi. Selanjutnya di kolom S nomor. Di kolom ini kita akan mencari S nomor dari produk ID yang akan kita scan di sheet master data. Metode untuk mencari data ini bisa menggunakan VLOOKUP, XLOOKUP atau index match. Di sini kita akan menggunakan rumus index match. Jika teman-teman ada yang bertanya apa perbedaan dari ketiga rumus tersebut, bisa dicek di video saya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini rumusnya yaitu sama dengan indeks kurung buka data yang kita cari yaitu S nomor. Untuk data S nomor tadi sudah kita beri nama yaitu DT garis bawah S nomor. Kemudian titik koma, match kurung buka data yang akan kita gunakan untuk mencari data S nomor, yaitu data produk ID. Kemudian kita titik koma, kemudian data referensi atau tempat untuk mencari data yang kita scan, yaitu produk ID yang ada di sheet master data yang sudah kita namai tadi DT garis bawah ID. Kemudian, titik koma, kemudian kita pilih yang 0 atau yang exact match. Kemudian kita beri tutup kurung 2 kali. Kemudian kita enter. Kita coba hasil rumusnya. Kita coba ambil produk ID yang ini, kita letakkan di sini, maka S nomor akan muncul. Dan sesuai ya teman-teman. Kita hapus produk ID-nya. Setelah kita hapus hasil rumusnya ini NA. Bagaimana caranya agar tidak muncul NA? Kita di sini bisa memberikan kondisi tambahan dengan rumus IFNA. Caranya yaitu sama dengan ini, kemudian IFNA kurung buka, rumus yang tadi ini, kemudian titik koma. Kemudian kita beri tanda petik 2 kali. Sehingga, jika hasil rumusnya ternyata NA, maka yang akan ditampilkan yaitu blank seperti ini. Oke, sebelum kita beralih ke kolom selanjutnya, kita beri warna yang berbeda dulu, untuk menandai bahwa kolom ini sudah kita beri rumus. Sekarang tinggal kita copy paste untuk kolom selanjutnya yaitu kolom brand name. Selnya kita Ctrl plus C. Kemudian kita Ctrl plus V di sini. Di rumus ini kita hanya akan merubah yang semula ini DTS nomor, kita ubah menjadi DT garis bawah brand. Kemudian, kita enter. Kemudian kita klik pojok kanan bawah 2 kali. Maka format dan rumusnya akan tercopy dalam satu kolom.
Kita coba lagi beri nama di produk ID-nya. Misalkan ini, kemudian kita enter. Untuk brand name-nya juga sudah keluar ya teman-teman. Kita lanjut untuk kolom berikutnya, yaitu kolom produk name. Rumusnya kita copy paste juga. Kemudian kita ganti menjadi DT garis bawah name. Dan enter. Ini juga sudah keluar ya teman-teman. Kemudian kita klik pojok kanan bawah 2 kali. Selanjutnya kita copy paste untuk kolom brand description. Rumusnya kita copy paste juga. Kemudian kita ganti menjadi DT garis bawah dash. Dan enter. Kemudian kita klik pojok kanan bawah 2 kali. Selanjutnya kita copy paste untuk kolom produk size. Rumusnya kita copy paste juga. Kemudian kita ganti menjadi DT garis bawah sis dan enter. Kemudian kita klik pojok kanan bawah 2 kali. Kemudian untuk kolom currency, kita copy pastekan juga. Rumusnya kita copy paste juga. Kemudian kita ganti menjadi DT garis bawah currency. Dan enter. Kemudian kita klik pojok kanan bawah 2 kali. Oke, selanjutnya kolom MREP. Kita copy pastekan rumusnya. Dan yang ini kita ganti menjadi DT garis bawah MRRP. Kemudian enter. Kemudian kita klik pojok kanan bawah 2 kali. Kemudian untuk kolom sell price, kita copy pastekan di sini. Kemudian kita ubah rumusnya yang ini. Kita ubah menjadi DT garis bawah price. Dan enter. Kemudian kita klik pojok kanan bawah 2 kali. Lalu untuk kolom diskon, kita copy pastekan rumusnya. Kemudian rumusnya kita ubah menjadi DT garis bawah dis. Dan enter. Kemudian kita klik pojok kanan bawah 2 kali. Dan kolom terakhir, kolom kategori, kita copy pastekan lagi. Dan kita ubah rumusnya menjadi DT garis bawah kategori. Dan enter. Kemudian kita klik pojok kanan bawah 2 kali. Oke, untuk rumus di setiap kolomnya sudah selesai. Kita format sedikit. Untuk tampilannya sesuai selera teman-teman ya. Untuk formnya sudah jadi. Sekarang kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu membuat pemrograman untuk scan produk ID-nya. Yang pertama kita membuat tombol untuk memunculkan jendela untuk scan produk ID. Kita pilih menu developer. Bagi teman-teman yang Excel-nya belum ada menu developernya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Di menu developer kita pilih insert, kemudian kita pilih buton yang ini. Kemudian kita letakkan di sini, maka akan langsung muncul jendela untuk membuat makro. Kita pilih yang new, maka kita akan diarahkan ke Microsoft Visual Basic for Application. Sebelum kita lanjut membuat coding di Visual Basic atau makronya, kita ubah dulu nama tombol atau buton tadi, kita ganti nama menjadi scan. Untuk nama bisa teman-teman ubah sesuai dengan selera ya. Sekarang kita lanjutkan membuat program makro atau Visual Basic-nya. Kita klik kanan di tombol atau butonnya. Kemudian kita pilih terapkan makro. Maka akan muncul jendela seperti yang tadi. Kemudian kita pilih edit. Maka akan langsung diarahkan ke jendela Visual Basic yang tadi. Kemudian di sini kita klik kanan yang modules dan kita pilih insert. Kemudian pilih yang user form. Kita akan diarahkan ke tampilan untuk membuat form. Di sini akan kita desain secara sederhana saja. Untuk back color di sini saya pilih warna hitam. Kemudian di form ini kita tempelkan label. Kita klik kemudian kita taruh di sini. Di properties untuk nama kita biarkan. Kemudian untuk back color kita tetap warna hitam. Disesuaikan dengan warna formnya. Kemudian untuk border color juga hitam. Kemudian untuk captionnya kita ubah menjadi input data. Kita enter. Untuk tulisannya tidak kelihatan ya teman-teman. Karena tulisannya juga berwarna hitam. Kita ubah dulu untuk font color menjadi merah. Kemudian kita klik yang font. Di sini kita bisa memilih jenis font yang dipakai dan ukuran fontnya juga. Untuk font di sini saya pilih terminal dan untuk ukurannya saya buat 18. Kemudian kita oke. Kemudian kita atur supaya posisinya berada di tengah-tengah form.
Kemudian di form ini kita tempelkan label lagi. Kita klik kemudian kita taruh di sini. Kemudian untuk back color kita pilih warna hitam juga, dan untuk border colornya juga sama. Kita ubah yang di caption menjadi produk ID. Kita ubah dulu untuk font color menjadi merah. Kemudian kita klik yang font. Untuk font di sini saya pilih terminal dan untuk ukurannya saya buat 12. Kemudian kita OK. Selanjutnya, kita buat label lagi. Tapi kali ini kita copy paste saja dari yang ini. Kita Ctrl+C, kemudian Ctrl+V di sini. Kita tinggal merubah captionnya menjadi quantity. Selanjutnya kita tempelkan text box, yang ini, kita klik kemudian kita taruh di sini. Untuk nama kita ubah menjadi TB garis bawah ID. Kemudian kita buat text box lagi di sini. Untuk nama kita ubah menjadi TB garis bawah Kitty Y. Kemudian kita pilih dua text box ini dengan cara klik salah satu text box, kemudian tekan Ctrl dan tahan, kemudian klik text box yang lain. Setelah terblok keduanya, kita pilih font, dan kita ubah menjadi terminal dan ukuran fontnya kita jadikan 12. Kemudian, OK. Selanjutnya, kita beri tombol atau buton di sini. Kita pilih font, dan kita ubah menjadi terminal dan ukuran fontnya kita jadikan 12. Kemudian, OK. Untuk captionnya, kita beri caption OK. Sekarang kita coba dengan cara klik segitiga hijau ini, untuk melihat tampilannya jika dijalankan. Kita coba isi untuk text box-nya. Hasil tulisannya yang bawah masih terlalu banyak space ya teman-teman. Kita coba agak kecilkan ukuran text box-nya, kemudian kita coba lagi. Oke, sudah lumayan. Sekarang kita ubah dulu caption user form-nya menjadi input data. Di sini tampilan jendela sederhananya sudah jadi. Sekarang kita akan menuliskan codingnya. Untuk codingnya kita letakkan di buton ini. Butonnya ini kita klik kanan, kemudian kita pilih view code. Maka akan langsung diarahkan ke tempat menulis codingnya. Untuk awal kita buat inisial. Kita ketikkan dim produk garis bawah ID. String. Karena untuk yang di-scan ini, nanti akan kita jadikan dalam bentuk teks. Jadi formatnya di sini string. Kemudian kita inisialkan juga untuk huruf I dan J. Ini nanti akan kita jadikan sebagai lambang untuk iterasi. Dan quantity untuk variabel jumlah item yang di-scan. Kita ketikkan dim I, J, CTY as integer, karena nanti bentuknya merupakan bilangan bulat. Kemudian kita panggil barcode yang di-scan dengan cara kita ketikkan produk garis bawah ID. Sama dengan TB garis bawah ID, .text. Artinya untuk variabel produk ID kita ambil dari text box yang telah kita namai tadi TB ID. Dan .text artinya yang kita ambil adalah teksnya. Untuk penulisannya harus sama dengan nama yang di properties ya teman-teman. Kita lanjutkan dengan memanggil quantity dengan cara CTY.
sama dengan TB garis QTY dot value. Artinya untuk variabel QTY kita ambil dari text box yang telah kita namai tadi TB QTY. Dan dot value artinya yang kita ambil adalah value-nya dan berbentuk integer. Untuk penulisannya harus sama dengan nama yang di properties ya teman-teman. Ini tadi lupa untuk value-nya kita defaultkan menjadi 0. Kita lanjutkan dengan menginisialkan I. Dengan cara kita ketikkan I sama dengan 2. Angka 2 ini kita dapat dari mana? Yaitu kita dapat dari nomor baris dari judul dari kolom di form sheet scan ini. Di sini baris kedua, jadi untuk nilai I sama dengan 2. Kemudian, kita lakukan iterasi untuk mencari baris kosong yang ada di kolom produk ID. Kita ketikkan do I sama dengan I plus 1. Loop until sheet scan. Penulisan nama scan ini harus sama dengan nama sheet ini, ya teman-teman. Kemudian, dot rank B dan I sama dengan tanda petik 2 kali. Artinya, kita akan melakukan iterasi I baru yang didapat dari penjumlahan I lama ditambah dengan 1 sampai dengan baris di kolom B yang kosong. Kemudian di sini kita inisialkan X sama dengan tanda petik 2X tanda petik 2. Kemudian di bawahnya kita lakukan iterasi untuk mencari apakah produk ID yang kita scan sudah pernah kita scan sebelumnya. For J sama dengan 3, 3 ini diambil dari baris awal di tabel scan, TOI, yaitu sampai dengan nomor baris yang kosong hasil dari iterasi sebelumnya. Kemudian kita beri kondisi. If produk garis bawah ID sama dengan sheet scan. Dot rank B kolon ke J mata sheet scan rank C dan J. Tambah dengan QTY yang baru. Dan kita inisialkan untuk X yang baru sama dengan stop. Dan kita fokuskan baris dengan cara baris garis bawah fokus sama dengan baris ke J. Dan kita tutup kondisi khususnya dengan NIF. Dan kita tutup iterasinya dengan next. Kemudian di bawahnya kita berikan kondisi khusus lagi yaitu if X tidak sama dengan stop atau tidak ditemui produk ID yang sama dengan yang baru kita scan, maka sheet scan dot rank B dan I sama dengan produk garis bawah ID dan sheet scan rank C dan I sama dengan QTY. Dan kita fokuskan baris sama dengan baris ke I. Kemudian kita tutup kondisi khususnya dengan NIF. Untuk kode ini artinya apa? Artinya kita akan melakukan iterasi dari baris ketiga sampai dengan baris di kolom B yang kosong. Hasil iterasi I sebelumnya. Jika di pertengahan iterasi dijumpai produk ID yang sama dengan produk ID yang baru di-scan, maka kuantiti dari produk ID yang baru di-scan akan dijumlahkan dengan kuantiti produk ID yang di baris tersebut. Dan kita inisialkan X yang baru menjadi stop. Kemudian setelah iterasi selesai, karena X tadi sudah diubah menjadi stop dan fokus kursor difokuskan ke baris tersebut. Karena X baru ini adalah stop, maka kondisi ini tidak sesuai dengan kondisi yang ini, sehingga perintah yang ini diabaikan. Namun jika ketika proses iterasi ini tidak ditemukan produk ID yang sama dengan yang baru di-scan, maka akan dilanjutkan ke kondisi ini karena X bukan stop, tapi masih X. Maka produk ID yang baru di-scan akan diletakkan di kolom B yang kosong dan begitu pula jumlahnya di kolom C. Dan fokus barisnya akan diarahkan ke baris ke I. Cara untuk menerapkan fokus baris ini dengan cara sheet scan dot rank B dan baris garis bawah fokus dot select.
Karena tujuan scan-nya sudah terpenuhi, maka kita kembalikan lagi ke semula untuk text box produk ID dan text box quantity, yaitu dengan cara tb_id.text. Sama dengan tanda petik 2 kali dan tb_ky.text. Sama dengan tanda petik 20 tanda petik 2. Dan kursornya kita fokuskan lagi di tb_id dengan cara tb_id.setFocus. Program scan kita sudah jadi. Sekarang kita buat coding untuk memanggil form ini di tombol scan yang tadi. Agar tidak salah tempat di mana membuat codingnya, kita ke form dulu. Kemudian di tombol scan ini, kita klik kanan pilih assign makro, kemudian setelah muncul yang seperti ini, kita pilih edit. Maka kita akan langsung diarahkan ke tempat untuk coding tombol ini. Untuk di sini, kita hanya menuliskan coding untuk memanggil form yang tadi. Kita tuliskan user form 1.show. Nama ini sesuai dengan nama form kita tadi. Dan untuk .show itu, untuk menampilkan formnya. Akhirnya program kita sudah jadi. Sekarang tinggal kita uji coba. Kita klik scan, maka akan muncul tampilan jendela yang kita buat tadi. Misal kita scan ini dengan jumlah 6 dan enter, maka akan langsung muncul di form. Kemudian kita scan beda lagi, misal ini jumlah 7, kemudian kita enter, maka akan ditambahkan ke baris berikutnya. Misal kita scan lagi yang sebelumnya dengan jumlah 5, kita enter, maka jumlahnya akan dijumlahkan menjadi 11. Oke, program kita sudah jadi dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tinggal kita atur untuk tampilannya. Untuk pengaturan tampilan, saya atur seperti ini saja. Untuk tampilan lebih baik nanti bisa teman-teman desain sendiri ya. Untuk baris ketiga kita freeze agar waktu di kursor ke bawah header dan tombol scan-nya tetap terlihat. Dan jangan lupa filenya kita simpan dengan format atau type Excel Macro Enabled Workbook. Nanti filenya jadi berbentuk .xlsm. Bagi teman-teman yang belum berhasil mencoba membuat sendiri, di deskripsi sudah saya sediakan link untuk mendownload file formnya beserta codingnya. Bisa teman-teman gunakan sebagai bahan belajar dan juga bisa teman-teman kembangkan. Sebelum download, alangkah bijaknya jika bantu like dan subscribe channel Admin Solver X ya. Terima kasih. Dan itulah tadi tips dan trik terbaru dari Admin Solver X. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share agar lebih banyak teman yang dapat menerima manfaatnya. Jika teman-teman ada kritik, saran, atau permasalahan cara mengerjakan pekerjaan administrasi, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Kan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Admin Solver X. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.